Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ayu, Corporate Communication Excel Axiata, mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan semua, baik media, analis, maupun pemegang saham yang telah hadir secara elektronik melalui Microsoft Live Event di paparan publik RUPS tahunan PT Excel Axiata Tbk tahun 2020. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Ayu, Corporate Communication of Excel Axiata. Welcome to our Public Expos AGMS 2020, conducted electronically via Microsoft Live Event. Please be informed that this meeting will be conducted in Bahasa Indonesia, but you are allowed to ask questions in English through live chat Q&A in the right side of your screen, and we will read it on Q&A session later on. Rekan-rekan, sebagai informasi, paparan publik ini akan diikuti dengan sesi tanya-jawab, di mana rekan-rekan akan dapat memberikan pertanyaan melalui kolom live chat Q&A dengan menyebutkan nama dan asal institusinya beserta pertanyaannya. Jadi untuk media dan analis, silakan sebutkan nama dan media atau institusi. Kemudian untuk memegang saham, silakan sebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki. Pertanyaan yang telah sesuai dengan ketentuan tersebut, serta sesuai dengan agenda paparan publik akan dibacakan dan ditanggapi pada sesi tanya-jawab. Oke, next. Rekan-rekan, siang ini Excel Axiata telah selesai menyelenggarakan RUPS tahunan tahun 2020 dengan 7 agenda yang telah disetujui oleh pemegang saham. Oke, boleh saya dibantu slide-nya? Agenda RUPS ini telah kami cantumkan juga di situs perusahaan sejak 2 April yang lalu. Rekan-rekan media juga saat ini telah kami kirimkan press release melalui grup WhatsApp maupun email yang di dalamnya telah mencantumkan hasil RUPS tahunan secara mendetail. Namun secara singkat, hasilnya akan saya bacakan sebagai berikut. Oke. Sambil menunggu slide-nya, saya akan bacakan hasil agenda RUPS tahunan yang telah berlangsung siang tadi pada pukul 2 hingga pukul 15.30, yaitu yang di dalamnya termasuk 7 agenda. Yang pertama adalah persetujuan laporan tahunan perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian yang kedua adalah persetujuan atas agenda penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Yang ketiga adalah persetujuan atas laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum berkelanjutan obligasi dan sukuk ijarah dari PT Excel Axiata Tbk. Dan agenda keempat adalah persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan audit atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan perseroan. Kemudian juga agenda kelima, yaitu persetujuan pemberian kuasa atau kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Dan juga melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan program Long Term Incentive 2016 hingga 2020. Agenda yang keenam yaitu persetujuan atas perubahan susunan direksi dan atau Dewan Komisaris, dan agenda yang ketujuh adalah penetapan remunerasi bagi anggota direksi dan atau Dewan Komisaris untuk tahun 2020. Oke, next-nya. Oke, dan berdasarkan dari hasil RUPS siang tadi, maka susunan Dewan Direksi dan Komisaris Excel Axiata terhitung sejak ditutupnya RUPS siang tadi hingga berakhir masa jabatan pada penutupan RUPS tahun 2024 adalah sebagai berikut. Jajaran direksi, Presiden Direktur, Ibu Dian Siswarini, Direktur Bapak Muhammad Adlan bin Ahmad Tajudin, Ibu Yesi Deyo Setia, Bapak Abhijit J. Navalekar, dan Bapak David Arcelus Oses,
yang diangkat menggantikan Bapak Alan Bongke. Kemudian Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Dr. Muhammad Hatip Basri, Komisaris Bapak Tan Sri Jamaluddin bin Ibrahim, Bapak Vivek Sood, Dr. David Ardin, Dato Izzadin bin Idris, Dr. Hans Wijaya Surya. Keduanya adalah menggantikan dua komisaris sebelumnya, yaitu Bapak Kenneth Sen dan juga Bapak Peter Chambers. Dan juga komisaris independen, yaitu Ibu Yasmin Stambul Wiryawan, Bapak Mulyadi Raharja, dan Bapak Julianto Sidarto. Oke, next-nya. Saya akan bacakan secara singkat profil dari Bapak David Arcelus Oses. Beliau adalah Director Chief Commercial Officer yang diangkat siang tadi. David Arcelus Oses, usia 42 tahun, warga negara Spanyol. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Chief Marketing Officer Excel Axiata sejak tahun 2016, dan sejak April 2020 ini beliau ditunjuk sebagai Chief Commercial Officer Excel Axiata. Beliau pernah menjadi bagian dari McKinsey & Company sebagai Associate Partner sejak tahun 2006 hingga tahun 2015. Beliau juga pernah menjabat sebagai Research Engineer dan Project Manager dari Gamesa Eolica C2I Engineering pada tahun 2000 sampai tahun 2004. Beliau meraih gelar MBA tahun 2006 dari IESE Business School Spanyol yang merupakan 10 MBA program terbaik di dunia. Beliau meraih gelar MBA International Exchange Program tahun 2005 dari Wharton School, Philadelphia, Amerika Serikat. Beliau juga mengikuti exchange program bidang Industrial Engineering dari Université Bordeaux I, Prancis. Sebelumnya beliau juga meraih gelar Master Degree bidang Industrial Engineering dari Tecnon Universidad de Navarra San Sebastián, Spanyol. Oke. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan langsung Ibu Dian Siswarini, Presiden Direktur dan CEO Excel Axiata, untuk memulai paparan publik RUPS tahunan 2020 hari ini. Silakan Ibu Dian. Terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para hadirin semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam paparan publik kali ini, yaitu pada tanggal 18 Mei 2020, saya akan memberikan presentasi mengenai hasil Excel Axiata di tahun 2019 dan juga hasil Excel Axiata untuk tahun 2020 di kuartal pertama. Ya, berikutnya. Untuk kinerja Excel Axiata di tahun 2019, seperti yang bisa kita lihat semua di layar, bahwa tahun 2019 merupakan pencapaian yang sangat baik bagi Excel Axiata. Dalam hal pendapatan Excel tumbuh di atas rata-rata industri. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan Excel tumbuh 9%. Kemudian untuk EBITDA kami juga tertinggi dalam sejarah, mencapai 10 triliun. Kemudian untuk laba, kami di tahun 2019 kembali meraih laba dengan laba bersih 713 miliar. Dan yang terakhir untuk ROIC, di tahun 2019 kami juga membukukan ROIC yang hampir 3 kali lipat, yaitu 6,6% dibandingkan dengan 2,4% di tahun 2018. Slide berikutnya. Nah, keberhasilan tersebut didukung oleh strategi yang fokus untuk memberikan layanan terbaik untuk pelanggan. Ada 3 hal yang mendukung keberhasilan kami di tahun 2019, yaitu yang pertama, penguatan jaringan di Jawa dan di luar Jawa. Penguatan jaringan data 4G yang kami lakukan berimbang di antara Jawa dan luar Jawa, dan sekarang untuk teknologi 4G di luar Jawa penetrasinya sudah lebih dari 90%, sehingga sudah hampir menyamai penetrasi di Jawa. Kemudian yang kedua adalah kami berhasil mendorong upselling pelanggan dengan kemampuan analytics yang mumpuni dan juga strategi dual brand yang tepat. Kemudian strategi yang ketiga adalah menjalankan program operational excellence. Jadi dalam hal ini kami memastikan bahwa capex yang kami keluarkan itu dapat menghasilkan pengembalian modal dalam waktu 3 sampai 4 tahun. Selanjutnya.
Slide berikutnya. Nah, dalam hal investasi jaringan, investasi yang berkelanjutan, terutama dalam hal 4G yang fokusnya di Luar Jawa, mengontribusikan terhadap pertumbuhan pendapatan. Dengan investasi yang tepat dan berkelanjutan, itu pertumbuhan pendapatan di luar Jawa mengalami pertumbuhan yang lumayan pesat dan dapat dilihat dalam slide berikut. Selanjutnya, untuk strategi dual brand, kami mempunyai 2 brand, yaitu yang pertama untuk brand XL. Brand XL ini kami fokuskan khusus untuk segmen white collar dan blue collar. Sedangkan untuk Axis itu difokuskan untuk segmen anak muda. Net Promoter Score atau NPS di kedua brand tersebut berhasil meningkat cukup signifikan. Jadi kalau kita bandingkan antara Desember 2019 dengan Desember 2017, baik untuk brand XL maupun brand Axis, NPS kedua brand ini meningkat sangat signifikan. Berikutnya, EBITDA perusahaan tumbuh lebih cepat dari pendapatan karena kami berfokus memang pada profitabilitas. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa EBITDA dibandingkan dengan pendapatan itu tumbuh lebih tinggi karena seperti yang disebutkan sebelumnya, kami memfokuskan pada operational excellence sehingga fokus tersebut menghasilkan laba di tahun 2019. Berikutnya. Nah, setelah tadi dijelaskan mengenai hasil kinerja kami di tahun 2019, sekarang saya ingin sharing mengenai hasil kinerja Excel Axiata di kuartal pertama tahun 2020. Untuk kuartal pertama di tahun 2020, kinerja perusahaan tetap tumbuh dengan peningkatan revenue dan EBITDA dan berhasil meraih laba positif. Pendapatan kami di kuartal 1 2020 kalau dibandingkan dengan kuartal 1 2019 meningkat 9%. Kemudian untuk EBITDA di kuartal 1 ini tumbuh dengan luar biasa, tumbuh sekitar 40%. Untuk laba juga setelah pajak tumbuh lebih dari 100%, di mana untuk kuartal pertama 2020 kami membukukan 1,52 triliun. Berikutnya. Nah, karena sekarang ini kita memasuki atau dalam kondisi masa pandemi COVID-19, Excel Axiata untuk saat sekarang mengkhususkan kepada kegiatan-kegiatan yang dapat terus berkontribusi membantu masyarakat dan memastikan layanan kepada pelanggan tetap tersedia karena kami mengerti bahwa dalam masa pandemi ini dengan protokol social distancing, layanan internet sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk masa pandemi ini ada 3 hal yang merupakan prioritas kami. Yang pertama adalah untuk karyawan. Kami memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan karyawan selalu terjaga dengan baik. Kami juga sudah melaksanakan work from home sejak 17 Maret 2020. Supaya karyawan bisa dibantu setiap saat, kami juga menyediakan layanan hotline 24 jam, 7 hari dalam seminggu bagi karyawan. Kami juga memberikan APD sebagai protokol kesehatan bagi petugas kami di lapangan maupun juga di service center kami. Dan kami sudah mengaktifkan cara kerja digital untuk semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk pelanggan, kami sudah menyediakan gratis kuota 60 GB per bulan untuk membantu pelanggan kami melakukan pembelajaran atau belajar dan bekerja dari rumah. Kami juga selama Q1 ini sudah menambah kapasitas di 6.000 BTS 4G dan juga kami memperbaiki sinyal dan juga kualitas di berbagai rumah sakit rujukan COVID-19. Kami juga menyediakan paket terjangkau untuk para mahasiswa. Kami juga memastikan ketersediaan kartu SIM mencukupi di lebih dari 150.000 kios pulsa dan kami juga membantu mereka sebagai UMKM
sehingga dalam masa pandemik ini mereka masih bisa menjalankan bisnis pulsa tersebut. Kami melihat ada perubahan perilaku di pelanggan, di mana para pelanggan sekarang lebih memilih untuk menggunakan kanal digital. Oleh sebab itu, kami menambahkan kanal penjualan dan isi ulang di kanal digital, tidak hanya di kanal tradisional. Kemudian juga untuk membantu masyarakat, kami sudah memberikan bantuan tunai melalui PNBP. Kami juga memberikan berbagai macam peralatan APD kepada para petugas dan relawan medis, memberikan sembako kepada para pekerja informal yang terdampak oleh COVID-19. Kami juga memberikan wastafel dan istirahat gratis ke rumah di kota besar. Dan kami juga mendukung pemerintah untuk memberikan informasi yang benar dengan mengadakan berbagai macam webinar dan juga SMS yang di-broadcast kepada para pelanggan kami. Berikutnya. Nah, mungkin itu saja yang kami bisa paparkan untuk hari ini, yang bisa memberikan gambaran mengenai hasil kinerja kami di tahun 2019 dan juga hasil kinerja kami di semester pertama tahun 2020 dan juga mengenai kegiatan atau aktivitas yang kami lakukan di masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dian atas paparannya. Alhamdulillah tahun 2019 telah berhasil kami tutup dengan hasil yang sangat baik. Dan juga untuk tahun 2020 ini telah dibuka dengan pencapaian yang alhamdulillah juga cukup baik ya, walaupun dengan situasi yang lebih menantang, khususnya dengan situasi adanya pandemi COVID-19 ini di akhir Q1 yang lalu. Saat ini kita akan mulai sesi tanya jawab selama kurang lebih 20 menit, atau mungkin kalau saya boleh izin Ibu Dian, saya persilahkan kepada Pak David untuk memperkenalkan diri. Boleh Bu Dian? Oh iya, silakan. Jadi tadi di RUPS kami sudah mengangkat direktur baru, yaitu Bapak David. Bapak David mungkin bisa memperkenalkan diri. Silakan David, please. Semangat pagi semua. Terima kasih Ibu Dian atas kesempatan yang diberikan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, di kesempatan yang baik, saya tentu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemegang saham dan jajaran BOD Excel Axiata yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk masuk menjadi salah satu anggota dari Excel Axiata. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi saya untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi untuk kemajuan Excel Axiata. Dan tentu hal tersebut tidak akan terwujud tanpa dukungan dari seluruh pihak, baik pemegang saham, jajaran direksi, karyawan. Untuk itu, dengan kerendahan hati saya mohon dukungan dari semuanya. Mudah-mudahan dengan bergabungnya saya di jajaran Excel Axiata akan dapat membantu Excel Axiata untuk lebih maju lagi. Terima kasih, semangat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak David. Semoga teman-teman media juga bisa mengikuti presentasi dari Pak David tadi. Bahasa Indonesia sudah sangat bagus karena Pak David sudah beberapa tahun ada di Indonesia saat ini. Terima kasih Pak David. Dan teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi saya ulangi sedikit bahwa sesi tanya jawab ini akan berlangsung selama 20 menit. Saya ingatkan kembali bahwa silakan rekan-rekan untuk bertanya di live Q&A yang ada di sisi kanan layar. Silakan cantumkan nama dan medianya. Dan juga isi pertanyaannya kami harapkan relevan dengan agenda paparan publik hari ini. Nah, karena sudah masuk ada beberapa pertanyaan, saya akan bacakan pertanyaan yang pertama ya. Yang pertama adalah dari Mas Aristono dari Harian Pontianak Pos. Perkenalkan, saya Aristono dari Harian Pontianak Pos, izin bertanya. Ada dua pertanyaan ini. Yang pertama adalah,
traffic data Internet XL naik sebesar 15% pada periode WFH, apakah otomatis margin perusahaan juga naik? Atau malah berkurang mengingat adanya penurunan pada pangsa pasar korporat dan perkantoran? Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia dipastikan minus di tahun ini dan pemulihannya di tahun berikutnya akan lama. Melihat anjloknya daya beli konsumen, apakah akan mempengaruhi rencana investasi dan ekspansi XL Axiata untuk jaringan 5G? Oke, saya persilahkan kepada dari sisi jaringan ini mungkin kepada Pak Gede untuk menjawab, atau Pak Adlan, karena ini kaitannya kepada Pak Adlan. Pak, tadi saya juga ada request dari rekan-rekan media, mungkin pada saat menjawab maskernya boleh dilepas, Pak. Mereka mau melihat wajah Pak Adlan dan Ibu Dian. Ya, okey. Terima kasih Ayu ya. Okey, berkenaan soalan yang pertama ya. Since working from home, memang kita lihat traffic data di Excel udah naik ya, 15% di Maret ke April, dan I think the increase is also slightly growing to date ya. So does it mean margin kita naik 15%? Kalau lihat rata-ratanya dari segi ini, with the work from home ini, kita juga ada program CSR yang kita lakuin ya, untuk yang kita bagi ke masyarakat 2 GB per hari ya, yang kita bagi ke masyarakat, and that also contribute to the increase in traffic yang kita lihat ya. So rata-rata peningkatan di segi traffic will not necessarily translate proportionately to the increase in margin. However, I think the increase in traffic will have a contribution, but not proportionately to the increase in revenue. Yeah, and I think, however, dari segi marginnya, impactnya bergantung kepada how cost is actually growing over this period. And kalau kita lihat dari segi cost initiative yang kita lakuin sepanjang tahun 2019 dan berterusan di tahun 2020, kita bisa lihat that cost per capacity kita, per GB kita udah turun ya. So dari segi itu there's some contribution in terms of increase to the margin. Kalau lihat dari segi dari kuartal pertama, margin kita udah meningkat dari 40% di tahun 2019, di kuartal 1 naik ke 49%. Ada dua hal di situ. Satu, dari segi peningkatan revenue dan penurunan cost. Yang keduanya, ada some impact on IFRS, implementasi IFRS 16 yang dimulai dari tahun 1 Januari. So yes, peningkatan traffic udah membantu dari segi peningkatan revenue, tapi enggak proportionate ke peningkatan revenue dan margin. Ya, tapi there has been some contribution to that, ya, as reflected in our Q1 numbers. Dari segi pertumbuhan ekonomi, impactnya dari pandemik ini, I think kita lihat that impact dari segi pandemik ini, banyak yang melihat mungkin dibahas di bidang ekonomi, whether are we going to see a V-shape, U-shape recovery, or W-shape, or even an L-shape ya. So kalau dilihat dari segi ini, rata-ratanya yang kita lihat setakat ini, mungkin pandemik ini akan berterusan ya untuk beberapa jangka waktu ya. Dari segi optimistiknya, mungkin recovery yang ini mungkin dari segi optimistiknya mungkin di akhir kuartal 3 atau di kuartal 4 ya. Jadi definitely it will have an impact to the consumer, to the purchasing power of consumer, yang setakat ini kita lihat juga yang sekarang dengan penutupan retail and all that have got an impact in the employment and disposable income of kita punya consumer ya. Jadi dari segi itu kita lihat that when the consumer disposable income is impacted, ternyata that
demand for dari segi industri for data and all that juga akan impacted juga ya. Tapi alhamdulillah di industrinya telekomunikasi impactnya agak kurang ya kalau berbanding dengan industri-industri lain ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Adla. Ibu Dian, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait pertanyaan nomor 2? Oke, Ayu. Ya. Pertanyaan nomor 2 ini yang mengenai 5G ya? Iya, betul. Jadi memang impact dari pandemi COVID-19 ini tidak ada yang bisa memprediksi karena memang kondisi ini merupakan kondisi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Jadi kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir dan berapa lama dan bagaimana kita akan kembali ke posisi yang sebelumnya ya. Nah, untuk 5G itu adalah merupakan long term strategi bagi kami, sehingga untuk 5G memang kami akan tetap mempersiapkan terutama dalam hal penyediaan fiber ya, karena memang teknologi 5G itu memerlukan implementasi fiber yang mumpuni. Jadi untuk 5G itu kami tetap mempersiapkan dan kami masih menunggu adanya spektrum yang akan disediakan oleh pemerintah untuk digunakan sebagai spektrum teknologi 5G. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih Bu Dian. Berarti jawaban Bu Dian ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Mas Anang Radar Pekalongan yang tadi menanyakan apakah program fiberisasi masih tetap berjalan. Tadi sudah dijawab, berarti Mas Anang ya masih tetap dilanjutkan. Oke, saya bacakan pertanyaan berikutnya dari, sama, namanya Mas Anang juga, tapi dari LKBN Antara. Melihat kondisi COVID yang masih nggak tahu kapan berakhirnya, apakah perusahaan akan melakukan investasi penguatan jaringan di Jawa dan luar Jawa? Ini lebih ke arah pertanyaannya untuk pembangunan investasi di Jawa dan luar Jawa, apakah masih berlanjut? Mungkin saya bisa dibantu oleh Pak Gede. Oke, Ayu, terima kasih. Saya akan kameranya. menjawab pertanyaannya. Bisa dengar? Ya, jelas. Oke, tadi Bu Dian sudah menyampaikan sebenarnya strategi 5G, strategi Jawa non-Jawa itu juga adalah mid to long term strategi yang kita lakukan untuk menggrab pasar yang lebih besar lagi, terutama di luar Jawa. Ya. Yang kita lakukan di 2020 sesuai dengan bisnis plan kita sudah membagi capacity investment kita kayak 60-40 ya, Jawa dan non-Jawa, dan untuk long term strategi itu tetap kita lakukan. Nah, sekarang dengan adanya COVID apa yang berubah? Yang berubah adalah ternyata ada tren-tren baru, tempat-tempat baru yang selama ini belum karena sebelum COVID tidak mengalami congestion atau tidak ada potensi market, ternyata ada beberapa yang setelah COVID harus kita perhatikan. Nah, untuk itu pertanyaannya tadi ada juga apakah dengan COVID ada review? Ya, kita mereview kembali apa yang kita rencanakan di 2020 tanpa kehilangan objektif kita untuk mid ataupun long term. Nah, yang kita lakukan adalah melihat kembali mana daerah-daerah yang ternyata begitu ada COVID atau work from home ini ternyata less congestion dibandingin dengan daerah-daerah baru yang tadi ya. Sehingga yang kita lakukan adalah benar-benar memastikan bahwa kita menaruh investment kita di daerah yang tepat, di lokasi yang tepat atau di site yang tepat. Jawa dan non-Jawa sekarang kurang relevan karena ternyata di luar Jawa pun ada kota-kota yang begitu work from home juga menjadi begitu congest dan trafiknya bagus. Sebaliknya di Jawa juga ada beberapa kota kayak Jakarta misalnya, begitu work from home tidak terlalu padat, kapasiti kita ternyata masih cukup, kita alihkan ke Bogor, Depok, Bekasi dan lain sebagainya, terutama juga di Jawa Tengah. Jadi kita sekarang benar-benar mereview kembali total untuk Jawa non-Jawa new site tetap kita lakukan. Tetapi untuk capacity kita benar-benar berdasarkan atas kondisi trafik terbaru sesuai dengan kondisi work from home atau COVID-19 ini. Demikian, Yuk. Ya, terima kasih Pak Gede atas jawabannya. Oke,
Jadi kita masih akan terus melanjutkan investasi dan pembangunan jaringan infrastruktur ya rekan-rekan semuanya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Prianto Sindo Weekly. Ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana view manajemen Excel untuk tahun 2020 sebab IMF saja memprediksi PDB Indonesia akan turun. Apakah masih berpotensi membukukan pendapatan seperti tahun sebelumnya? Apakah di tahun 2020 ini akan ada revisi pertumbuhan pendapatan dan capex? Oke, yang kedua, bagaimana persiapan Excel untuk menghadapi new normal pasca COVID-19? Mohon dijelaskan rencana new normal tersebut agar Excel dapat mempertahankan kinerja keuangan. Oke, untuk pertanyaan pertama saya mohon Pak Adlan untuk membantu menjawab. Yeah, so ini kata Ibu Dian tadi ya, this is unprecedented times ya. We don't know how long and how deep the impact on this COVID is going to be, right? Tapi for sure, the longer the pandemic continues, the bigger the impact is going to be on the overall economy as well as the industry, the telecommunication industry. Yeah. So I think if you look at our last result call, we actually withdrawn our guidance that we issued earlier because this is really unsure given the current scenario, right? So it's a very difficult question. Nobody knows, right? But we know that the longer the pandemic continues, the bigger the impact is going to be to the economy as well as the industry. So we cannot really give a clear answer on this as we ourselves are probably not clear how long this pandemic is going to last. Yes. Karena masih uncertain ya Pak ya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, Ibu Dian mungkin bisa bantu Bu untuk dari sisi bagaimana persiapan kita menghadapi new normal. Iya. Jadi sekarang ini buzzword yang lagi muncul dan beredar di masyarakat adalah new normal gitu ya. Walaupun definisi dari new normal itu belum jelas akan seperti apa. Nah, kalau dari sisi kami, yang kami lihat perubahan di masyarakat setelah pasca COVID ini, yang boleh dibilang itu new normal itulah, bahwa masyarakat akan lebih concern terhadap kesehatan, lebih concern terhadap keselamatan, dan juga social distancing itu akan tetap merupakan bagian dari keseharian, ya. Karena social distancing tersebut akan menjadikan study from home atau work from home itu akan tetap dijalankan oleh beberapa perusahaan bahkan setelah COVID-19 berakhir. Nah, situasi tersebut bahwa remote learning, remote working akan tetap ada, akan membuat kebergantungan terhadap internet makin tinggi. Oleh sebab itu, yang kami antisipasi adalah bahwa layanan internet tentu ke depannya akan menjadi bagian yang lebih krusial di masyarakat, sehingga yang harus kami usahakan untuk new normal di sisi tersebut adalah memberikan layanan internet yang lebih baik. Ya, menjadikan internet yang lebih baik dengan memperhatikan bahwa internet tersebut tidak hanya diperlukan untuk di area-area bisnis saja, tetapi internet yang baik juga akan diperlukan di daerah-daerah perumahan di mana akan banyak anggota masyarakat yang melakukan pekerjaan dan juga pembelajaran dari rumah. Mungkin itu Mbak Ayu. Iya, terima kasih Ibu Dian. Jadi kita akan lebih memastikan tersedianya layanan internet bagi masyarakat ya Bu ya. Oke, saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Mas Eko dari Medan, dari Waspada Online. Peningkatan berapa persen penggunaan data selama pandemi? Oke, ini kayaknya Pak Gede nih bisa bantu jawab lagi. Silakan Pak. Oke, kita sudah mengupdate beberapa kali. Di awal-awal pandemi, seminggu itu kenaikan trafik bisa sampai 15%, week on week ya. Jadi sangat-sangat besar dan sangat-sangat tidak kita pernah mempunyai tren seperti ini.
tapi begitu minggu ketiga sudah mulai masih terus ada kenaikan, tapi lebih flat. Dan naik lagi sekitar 5-10% karena efek dari Ramadan. Jadi kalau dibandingkan antara sebelum COVID dan per hari ini sebelum Idul Fitri, itu kenaikan sekitar 21-25%. Itu yang terjadi sekarang, dan sekali lagi antara COVID, bulan Ramadan dan bulan puasa ini tren traffic di semua telco, terutama traffic data, benar-benar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian ya. Iya, sekalian nih Mas Gede, yang pertanyaan berikut masih nyambung terkait jaringan. Apakah akan ada perubahan target penggelaran jaringan, jumlah BTS, fiberisasi? Ini mungkin boleh dipertegas kembali aja dari Akbar dari Bisnis Indonesia. Oke. Fiberisasi tetap kita lakukan sesuai dengan plan ya, karena melakukan fiberisasi itu bukan target bulanan, itu target tahunan ya. Karena kondisi pada saat kita menggelar fiber itu tidak segampang kita menggelar BTS atau tower. Jadi itu merupakan target tahunan. Kita sudah set target tahun kita 2020 sekitar 7.000 sampai 10.000 fiberisasi site tahun ini, dan itu tetap kita stick dan kita kejar sebagai target tahun ini ya. Terus sedangkan kalau upgrade site tadi Bu Dian sudah sampaikan, ada tambahan sekitar 6.000 BTS kita upgrade tahun ini on top of original plan. Kita total scope kita di tahun 2020 itu sekitar 18.000 BTS dengan tambahan sekitar 6.000 BTS, jadi bisa dibilang kita mungkin tahun ini jauh lebih besar dari tahun kemarin, sekitar 24.000 BTS kita akan upgrade atau kita akan tambahkan, terutama untuk LTE dan untuk memperkuat jaringan data atau kapasiti data yang kita punya sekarang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gede. Masih sangat optimis, insya Allah ke depannya juga situasi semakin baik, jadi target kita juga bisa tercapai. Oke, dari Mbak Herning, ini tadi sama ya seperti pertanyaannya Pak Prianto mengenai the new normal. Oke, saya lanjut ke pertanyaan Pak Hendro. Apa kabar Pak Hendro? Ini dari Sinyal Magazine. Ada suara miring dan sinis pada laporan keuangan Excel yang untung 1,5 triliun katanya karena jual menara. Pandangan sinis tersebut tidak hanya terhadap Excel tapi juga terhadap operator keseluruhan yang dikatakan justru mengambil banyak untung dari COVID-19 dengan meningkatnya traffic akibat work from home. Oke, mungkin yang terkait laba 1,5 triliun mungkin saya minta Pak Adlan dulu, baru kemudian mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Dian ya Bu. Silakan Pak Adlan. Ini yang berkenaan laba dengan dividen ya? Iya Pak. Iya. Laba 1,5 triliun Pak. Ya, so ya kalau lihat dari kuartal pertama ya, kita catat 1,5 triliun laba bersih. Itu hasil dari penjualan menara ya, yang we completed as at 31st March. Ya, so kalau dilihat dari segi penjualan menara ini is a one-off item kan yang kita catat keuntungan ya. So yes, that's not something that is recurring, tapi that is a one-off that ini. Maybe I can also take ini ada kaitan juga ya, Ayu, one of the question yang berkaitan dividen juga ya, yang related to this question. So kalau dilihat dari segi dividennya kita, we have a dividend policy that we say that 30% daripada laba bersih yang dinormalisasi untuk laba sebelumnya ya. So kalau dari segi pembayaran dividen, kita lihat dari normalized net income ya. So that means operating profit that we recur from year to year. So dari segi laba bersih yang kita catat dari penjualan menara, this is one off. So that will not be counted when we calculate our dividend for this coming year. Yeah, so it will be based on operating net income rather normalized for the one off item. In this case is the tower profit that will not be accounted in the calculation of dividend. Oke, terima kasih Pak Adlan. Nah ini mungkin butuh penegasan dari Bu Dian nih Bu, yang lanjutan pertanyaan dari Pak Hendro. Katanya operator tuh banyak mengambil untung akibat kenaikan traffic selama COVID. Iya,
Jadi tadi saya cuma mau pertama menegaskan lagi bahwa yang memang keuntungan di kuartal pertama itu kontribusinya terbanyak adalah dari penjualan menara. Ya, untuk masalah kita banyak diuntungkan oleh COVID, sebetulnya kami memberikan banyak sekali donasi kepada masyarakat untuk membantu mereka di dalam masa pandemi ini. Jadi bantuan yang menurut kami paling besar dan juga impactful adalah bantuan berupa akses internet gratis sebanyak 60 GB per bulan. Jadi tadi kenaikan trafik yang dijelaskan oleh Pak Gede itu memang kebanyakan dihasilkan oleh gratis akses terhadap internet yang digunakan untuk belajar maupun bekerja dari rumah. Nah, memang tidak bisa dipungkiri sekarang ini internet menjadi bagian yang penting dalam keseharian masyarakat. Tetapi industri telekomunikasi itu tidak imun di dalam masa COVID-19 ini. Karena kami juga melihat bahwa sekarang sudah terjadi penurunan daya beli masyarakat, kemudian juga kami sudah melihat munculnya churn karena beberapa anggota masyarakat mungkin mereka sudah kehilangan pekerjaan sehingga tidak dapat memperbaharui layanan internet mereka. Jadi kalau dalam hal ini disebutkan bahwa kami mendapatkan atau industri telekomunikasi itu mengambil keuntungan dari situasi yang ada, barangkali itu adalah komentar yang kurang tepat, ya. Yang ada adalah bahwa saya yakin tidak hanya XL, tapi semua operator telekomunikasi berusaha sangat keras untuk tetap membantu masyarakat dan juga pemerintah melalui masa pandemik yang tentu saja sulit bagi setiap orang. Jadi mungkin itu Ayu jawaban dari saya. Oke, Ibu, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, karena waktu. Ini dari Iqbal Sindonius. Sepertinya ini sama, tadi sudah dijawab. Menghadapi era new normal, apakah alokasi modal akan belanja modal akan berubah? Tadi sudah disampaikan ya, kita akan terus fokus untuk memberikan layanan internet kepada masyarakat. Dan oke, pertanyaan terakhir dari Agustin dari Liputan 6, Mbak Ayu, saya hendak bertanya bagaimana kesiapan jaringan XL menghadapi Idul Fitri? Karena Idul Fitri tahun ini kan tidak ada tradisi mudik seperti biasanya. Apakah akan ada penambahan kapasitas jaringan atau seperti apa? Ya, saya persilahkan Pak Gede untuk menjawab persiapan jaringan. Oke, terima kasih. Seperti tadi saya sampaikan, COVID dan Ramadan atau Lebaran ini udah mix ya. Jadi apa yang kita lakukan kemarin pada saat kita mengantisipasi COVID, kita juga sekaligus memasukkan faktor Ramadan atau Lebaran di dalamnya, sehingga menjadi satu kesatuan proyek atau satu kesatuan timeline. Yang mungkin agak khusus dengan Lebaran adalah bahwa ada beberapa spot terutama di Jawa Tengah yang kita perkuat, dan yang ada juga beberapa mobile BTS kita gelar di beberapa tempat, karena kita tetap melihat bahwa biarpun ada larangan mudik, ternyata pada saat work from home dimulai itu sebagian besar sudah pulang kampung, dan kemarin pada saat sempat diberitakan ada kelonggaran terhadap pulang kampung, mereka juga banyak yang lebih lagi sudah ada yang mulai pulang kampung, terutama Jawa Tengah. Kita lihat ada tren. Nah, untuk itu kita juga antisipasi, kita ada tambahan jaringan khusus untuk Lebaran on top of COVID, dan kita juga antisipasi bahwa jika mereka ternyata benar-benar pulang kampung dan tidak balik, ya kita juga melihat kita harus pertahankan itu sehingga mereka tidak churn atau tetap pada network kita karena kapasitas kita yang berikan sudah cukup. Kita juga melakukan beberapa testing di tol tetap seperti biasa, kemudian di pelabuhan, di beberapa tempat masjid dan lain sebagainya, karena memang ini adalah salah satu program Lebaran dari tahun ke tahun ya. Bedanya adalah kita sekarang mengantisipasi juga bahwa ternyata mereka mudik itu jauh lebih cepat daripada Lebaran yang sebenarnya. Waktu work from home, jadi
apapun yang kita siapkan kemarin pada saat di awal-awal WFA atau COVID, itu sudah mengcover beberapa bagian dari proyek-proyek yang terkait dengan Lebaran. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Gede. Jadi itu adalah pertanyaan terakhir ya, rekan-rekan semuanya. Karena keterbatasan waktu, maka kita harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Terima kasih atas semua pertanyaan yang sudah diberikan. Mohon maaf kalau ada yang belum dijawab. Seperti biasa, silakan teman-teman untuk WhatsApp kepada kami, tim Korkom, apabila ada pertanyaan yang masih belum terjawab oleh kami. Nah, dengan berakhirnya sesi ini, maka berakhir pula rangkaian paparan publik dari Eksalasiata. Terima kasih atas kehadiran semua rekan-rekan media, analis, maupun juga pemegang saham, dan juga serta seluruh jajaran direksi Eksalasiata, Ibu Dian, Pak Adlan, Ibu Yesi, Pak David, Pak Abijit, semuanya yang setelah hadir, Pak Gede juga. Sampai ketemu lagi di paparan publik berikutnya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.